Kita masih di siaran Ruang Publik KBR dan kita membahas seputar investasi publik pertanian, untuk apa dan siapa. Bersama dengan narasumber kita yaitu Bapak Said Abdullah, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan atau KRKP. Ini menarik sekali ya karena kita membahas seputar isu pertanian. Kalau membahas seputar sektor pertanian ini nggak jauh dari pangan yang kita butuhkan sehari-hari, dan kita juga masih mengundang Anda untuk ikut bergabung lewat telepon bebas pulsa di 0800 245 7893, atau Anda juga bisa meninggalkan komentar lewat live chat YouTube di channel Berita KBR dan WhatsApp di 0812 118 8181. Ini saya bacakan komentar dari WhatsApp. Ada Naya di Jakarta. Sekarang ini banyak tumbuh gerakan atau startup untuk mendukung market dari petani lokal, dan kalau pemerintah bisa bekerja sama dengan pihak swasta, ini bisa lebih bagus lagi dan mungkin bisa lebih banyak hal-hal yang lebih efektif dilakukan. Ini bagaimana pendapat Anda, Pak Said? Apakah pemerintah memang sudah banyak melakukan kolaborasi dengan pihak swasta untuk mendukung pertanian Indonesia? Iya, Mbak Naya ya. Terima kasih Mbak Naya. Apa ini saya kira usulan yang menarik nih. Sejalan sebenarnya dengan yang tadi saya sampaikan. Investasi di salah satu ya variabel investasi yang harusnya dilakukan pemerintah adalah kan mekanisme market support ya. Jadi memang harus pemerintah nggak bisa hanya di on farm gitu investasinya. Kan kayak tadi apa namanya irigasi, bendungan itu lebih banyak di hilir banget gitu ya. Sorry di hulu gitu ya. Nah ke depan memang tadi paket lengkapnya harusnya salah satunya adalah di sisi hilir investmentnya dalam bentuk mekanisme market support. Dan yang Mbak Naya tadi usulkan saya kira itu jadi bagian dari pemaknaan mekanisme market support. Jadi pemerintah harus melakukan investasi di situ. Bagaimana engage dengan para pelaku market gitu, mensupport apa namanya memfasilitasi proses di hilirnya, bisa dengan startup, bisa dengan e-commerce, bisa dengan macam-macam. Gitu. Dan saya melihat ada kecenderungan ke arah sana, walaupun memang belum, kalau dari sisi kita misalnya sorot di sisi budgeting ya, di Kementerian Pertanian. Yang saya tahu di Kemendesa dulu ada ya, udah mulai ada upaya bagaimana memasarkan produk desa pertanian gitu ya, itu lewat channeling e-commerce dan seterusnya, startup dan seterusnya. Tapi kalau ngelihat menelusuri di budgeting ya, di budgeting misalnya di Kementerian pertanian begitu, emang belum banyak, proporsinya belum cukup kuat. Bagaimana mekanisme market supportnya apa namanya muncul begitu. Nah ini saya kira usulan yang menarik dari Mbak Nay tadi supaya pemerintah investasinya nggak cuma di bendungan sama irigasi, tapi juga ngomong soal di hilir gitu ya, di market. Karena selama ini ya kalau kita perhatikan kita teman-teman petani itu menjadi sangat kesulitan ya. Ketika produksinya cukup bagus, kalau Mbak Ines ngamati atau Mhm. para pendengar KBR juga mengamati, selalu saja bahkan yang terakhir nih hari ini apa namanya telur ya Ya, lagi harganya jatuh banget. betul. Bulan lalu itu tomat sampai 500 di sentra-sentra produksi gitu. Cabe beberapa bulan minggu yang lalu juga sama gitu. Nah, itu situasi-situasi yang artinya memang ke depan pemerintah perlu melakukan investasi banyak di situ, di sisi hilirnya. Karena kalau hanya ngomongin infrastruktur, well it's good, itu baik gitu, tapi nggak cukup itu gitu. Lagi-lagi ya. Kemudian saya ingin sekalian juga mengatakan bahwa pilihan ketika COVID ya, COVID awal tahun lalu itu Maret April gitu, pemerintah kan kemudian melakukan banyak respon ya. Kalau yang kita tahu di pangan misalnya ada bantuan pangan, ada macam-macam. Terus di pertanian ada gagasan presiden dan pemerintah misalnya membuat cadangan pangan lebih kuat. Salah satunya membuka food estate ya di beberapa wilayah gitu. Bukan berarti itu tidak baik. Kan ketika bikin area sawah yang baru ada investasi fisiknya juga di situ, infrastruktur ya. Ada irigasi, bikin sawah sendiri itu ada infrastrukturnya. Tapi itu rasanya juga kalau tadi tidak diimbangi dengan 4 hal yang lain, terkait dengan R&D, penyuluhan, kemudian apa namanya mekanisme market support, saya kira sekedar produksinya bisa jadi naik iya, tapi kalau ujungnya kesejahteraan petani belum tentu juga. Di produksi Ya. aja kita masih berpikir
apa iya gitu. Karena kalau Mbak Ines kita coba cek ya data Mhm. misalnya ya investasi pemerintah di input terkait dengan pupuk deh misalnya gitu ya. Dari 2004 sampai 2014 ini data yang coba otak-atik gitu ya saya simulasikan dihitung gitu. Itu investasi subsidi pupuk kita gitu ya di input itu naiknya hampir 1.452% dari 2004 sampai 2014. Kita belum menghitung nih dari 2014 sampai sekarang ya berapa persen kenaikannya. Nah, kenaikan subsidi atau investasi lewat subsidi pupuk itu 1.452%, bandingkan dengan kenaikan produksinya. Kenaikan produksi itu hanya 30,9%. Bayangkan, 1.400 kali investasi dilakukan, biaya yang dikeluarkan untuk investasi di input ya di hulu terkait dengan pupuk, tapi produksinya yang naik 30,9%. Itu sangat tidak seimbang, tidak efisien. Ya, Jadi kalau mau orientasinya ke produksi, rasanya nggak cukup banyak. betul. Kira-kira gitu tuh, Mbak. Oke, Pak Said, sekarang kita angkat telepon dulu dari pendengar kita yaitu Poppy di Bekasi. Halo, selamat pagi Poppy. Halo, pagi. Iya, Poppy, apa yang mau disampaikan atau ditanyakan ke narasumber kita? Iya, aku nanya, kalau investasi pertanian, ini sasarannya lebih ke siapa ya? Apakah anak muda atau memang orang-orang yang memang sudah lama bergelut dalam dunia pertanian? Kalau anak muda misalnya, em, entahlah ya, kenapa saya tidak yakin kalau anak muda tertarik di dunia pertanian gitu, karena kurang seksi gitu dunia pertanian itu. Tapi kalau seperti penjelasan Masnya tadi itu juga menjanjikan kan pertanian selagi kita masih hidup, masih butuh sandang pangan, masih butuh makan ya pertanian akan tetap hidup. Nah jadi itu gimana cara untuk menggayat orang anak muda terutama ya supaya ayo nih kita bertani, bikin investasi di sini, mumpung masa pandemi ini apakah juga bisa menghasilkan keuntungan gitu dengan investasi pertanian ini di tengah lagi kesulitan ekonomi juga soalnya. Itu aja, makasih. Ya, terima kasih Poppy di Bekasi yang sudah bergabung. Baik, Pak Said ini bisa langsung ditanggapi. Iya, terima kasih Ibu atau Mbak Popi ini. Saya sepakat tuh. Nah, soal anak muda, peluangnya ada. Anak muda harusnya bagian dari situ. Tapi itu saya urai dikit ya. Kenapa anak muda nggak mau di situ gitu ya di sektor pertanian. Nah, kalau pertanyaannya apakah investasi, terutama yang oleh pemerintah ya, investasi publik itu di sektor petani yang dikhususkan untuk kelompok tertentu, rasanya enggak. Karena pemerintah orientasinya peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. Artinya investasi yang dilakukan oleh pemerintah itu sasarannya adalah pada kelompok pada petani. Dia nggak peduli, nggak membedakan segmentasi umur dan seterusnya gitu. Jadi yang bekerja di sektor pertanian dia akan dapat manfaat. Logikanya kan kira gitu ya. Investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dan sayangnya mau saya katakan begitu ya. Sayangnya investasi yang dilakukan oleh pemerintah itu juga satu memang tidak spesifik kelompok umur gitu. Yang kedua bahkan tidak spesifik lokasi. Jadi lebih banyak investasi dilakukan itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang itu arasnya tidak pada kebutuhan petani. Jadi banyak investasi yang saya kira dilakukan tidak kurang menyerap aspirasi atau kebutuhan masyarakat. Misalnya bayangkan ya, Indonesia petani di Jawa dengan petani di NTT, dengan petani di Sumatera, dengan di Kalimantan dan di Maluku atau di Sulawesi itu pasti akan berbeda. Jangankan jauh-jauh di Jawa aja mungkin Jawa Barat, Jawa Timur atau mungkin Pulau Madura itu juga kebutuhan investasinya berbeda. Ada yang masih butuh infrastruktur bisa jadi. Ada yang sudah infrastrukturnya udah baik, tapi yang dia butuhkan adalah RNG sampai market. Dan itu nggak bisa disamaratakan. Menurut hemat saya begitu ya. Itu satu. Nah, karena tadi investasinya kemudian kita kalau saya melihat tadi belum cukup optimal dan belum cukup baik begitu ya, ada implikasi kan, apalagi nggak ada investasi pemerintah di sektor di mekanisme market support ya, itu sangat kecil gitu, walaupun ada tapi kecil dan nggak cukup signifikan menurut saya. Itu membawa konsekuensi yang logis bahwa tingkat pendapatan dan kesejahteraan petaninya nggak berubah sampai sekarang itu kalau kita lihat. Dan ketika keluarga petani ini tidak berubah dari sisi pendapatan dan
kesejahteraannya, maka orang tua yang punya anak, orang tua sebagai petani hari ini yang punya anak, sudah pasti dia nggak mau menjadikan anaknya sebagai petani. Kami melakukan survei Mbak Popi 2015 ya di Tegal, Karawang, Bogor, dan Kediri, itu 76% orang tua yang hari ini sebagai petani tidak menginginkan anaknya jadi petani. Bayangkan. Betul. Kita juga survei ke anak, nanya ke anaknya, yang tadi kita survei orang tuanya, itu 55% itu di yang tanaman horti ya, itu menyatakan tidak pengen jadi petani. Di tanaman pangan lebih tinggi, 73 kalau nggak salah, 73%-an itu menyatakan nggak mau jadi petani, meneruskan bapaknya. Nah, kenapa begitu? Tadi selain karena faktor ekonomi, ada dua hal yang variabel yang kita uji dengan statistikal gitu ya, statistik. Faktor penentunya satu adalah penguasaan lahan. Itu satu, penguasaan lahan. Semakin sempit itu anak-anak muda, keluarga punya lahan pertanian semakin sempit. Kalau itu semakin nggak mau dia. Tapi semakin luas, potensi untuk minat ke pertanian makin tinggi. Nah, problemnya kan di kita rata-rata kalau petani padi aja di bawah 0,5 ya. Bahkan ada yang 0,2 gitu. Bagaimana mungkin bisa hidup dengan baik gitu. Yang kedua ada faktor soal ekonomi. Jadi pendapatan dan harga jual. Nah, ini tadi nyambung dengan Mbak Ines nih. Yeah. Soal investasi pemerintah harusnya ada di soal market gitu loh. Yeah. Market mekanisme support marketnya harusnya. Ya. Harusnya ada itu, karena kalau enggak dua faktor ini, lahan yang kecil dan pendapatan yang rendah, itu akan makin menjauhkan anak-anak muda ke sektor pertanian. Yeah. Padahal menurut hemat saya, perang di dunia ini secara geopolitik, kalau dulu kan nuklir kayak gitu senjata kan. Terakhir kan udah geser juga soal oil, water, dan terakhir adalah food. Jadi siapa negara yang menguasai food sebenarnya, dia akan menguasai percaturan dunia. Dalam konteks yang lebih ekonomistik misalnya, siapa yang bisa masuk ke situ karena orang masih makan pangan secara terus-terusan, punya peluang yang besar. Dan anak-anak muda dengan inovasi yang kuat menurut saya jadi penerus ini ya, ketersediaan pangan kita ke depan gitu. Baik, Pak Said. Sekarang kita masuk ke sesi jeda dulu dan kita akan lanjutkan bincang-bincangnya seputar investasi publik pertanian, untuk apa dan siapa.